Overdimension overload atau biasa kita sebut dengan odol merupakan suatu kondisi overdimensi di mana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi dan ketentuan peraturan. Sedangkan overload sendiri adalah suatu kondisi di mana kendaraan pengangkut muatan melebihi batas beban yang telah ditetapkan. Sebuah fenomena yang sebetulnya sejak dulu sudah jadi hal yang sering kita temui di jalan raya. Hal ini benar-benar menjadi masalah yang serius bagi kita semua. Karena dampak dan akibat dari odol ini cukup besar bagi pengguna jalan dan fasilitas jalan raya. Pemerintah sebetulnya sudah melakukan program bebas odol mulai tahun 2017 dan rencananya per Januari 2021 adalah target untuk bebas odol. Namun, alih-alih bebas odol di tahun 2021, faktanya sampai Februari 2022 kita masih melihat banyak truk-truk odol di jalanan. Menurut data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan analisa terhadap 7 jembatan timbang yang ada di Indonesia pada 2018 lalu, sebanyak 75% menunjukkan perilaku operator yang menimbulkan pelanggaran overloading. Bahkan, 25% diantaranya terkait pelanggaran yang muatannya melebihi 100%. Lalu, mengapa odol begitu penting dan menjadi atensi pemerintah untuk ditertibkan? Bagaimana dampaknya selama ini terhadap lalu lintas di jalan raya? Apa dasar hukumnya? Dilema apa yang menyebabkan mundurnya bebas odol tahun 2021 ke 2023? Serta apa saja pemeran pemerintah dalam penanganan odol ini? Mari kita simak. Dalam praktiknya, dampak yang ditimbulkan akibat odol ini dinilai sangat merugikan pemerintah dan masyarakat. Mulai jalanan yang macet akibat truk berjalan lambat, kecelakaan yang seringkali menimbulkan fatalitas korban yang banyak dan beruntun, serta kerusakan pada kapal penyeberangan dan jalan raya yang menyebabkan pemerintah rugi dengan rata-rata 43,45 triliun per tahun. Menurut pengamat transportasi Joko Setiowarno, pelanggaran odol yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas berada di peringkat 4 selama 2019 lalu. Pemerintah sebetulnya sudah membuat dasar hukum dan regulasi yang jelas terhadap odol ini, mulai dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, dan peraturan lainnya. Di Jawa Timur sendiri, pelanggaran odol menduduki peringkat nomor 2 di bawah Provinsi Jawa Barat. Dari data analisa dan evaluasi penindakan odol yang dimulai tanggal 25 Januari sampai 6 Februari kemarin, jumlah penindakan tilang kepada pelanggar pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar 552 pelanggaran. Ini misalnya 1000, ya kan? Oh, saya bisa lu 900 gitu kan? Oh, saya bisa lu 800 gitu kan? Jadi berlomba-lomba antar perusahaan angkutan ini. Otomatis perusahaan bank ini mencari murah. Oh, kebutuhan sehari-hari memang sembako lah istilahnya gitu. Tepung, ya sama kebutuhan pokok lah sehari-hari. Ini sebenarnya tonasenya menurut KIR 12 ton. Ya kan, tetapi dimuatin kadang sampai 20, 27, kadang sampai 30 ton. Resiko tinggi yang pertama itu ketika ngadepin overload itu pertama pengereman, ya. Kalau kita membawa overload itu pengereman otomatis benar-benar kita harus menjaga jarak. Yang kedua ban, ya kan, resikonya ban. Ketika kita mengendarai overload begini, kalau kecepatan tinggi itu ban cepat panas, ya kan, dan risikonya ya ban meledak.
Dilema yang dihadapi dari peraturan truk odol ini salah satunya adalah alasan dari para pengusaha yang merasa belum siap akibat usahanya terdampak pandemi COVID-19. Intinya ya kalau ngikutin peraturan ditambah pandemi ini omset jadi turun drastis. Juga numpuk sama untuk produksi. Masa kalau mau di-PHK, kasihan juga saya. Ya jadi kita ini kan berlomba-lomba sama pengusaha lainnya. Jadi kayak sembako itu kan pengennya konsumen kan murah. Jadi ya kita daya angkut harusnya 12 ton ya kita lebihin gitu, supaya kita bisa dapat murah, jadi bisa 20 ton atau sebisa mungkin lah. Ya resiko juga sih, jadi resikonya ya pengereman, jadi kita harus kendalikan truk pelan-pelan di jalan kayak gitu. Terus ya resikonya juga jalanan bisa macet. Selain itu juga kalau ada jalan bergelombang paling ya resikonya ban pecah, jadi ya hati-hati aja. Kebijakan larangan odol oleh pemerintah sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 2017 dan rencananya akan zero odol di tahun 2021. Namun ditunda menjadi 2023 karena 14 asosiasi angkutan meminta relaksasi hingga 1 Januari 2023. Pemerintah telah melakukan sinergi lintas instansi antara Dishub, kepolisian, dan pengelola jalan tol. Upaya pemerintah dalam penanganan odol ini antara lain penyempurnaan regulasi, salah satunya dengan melakukan revisi regulasi penimbangan kendaraan bermotor di jalan. Revisi yang dimaksud adalah perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan, pelarangan memasuki jalan tol, normalisasi kendaraan truk overdimensi seperti yang dilakukan di Banyuwangi, bekerja sama dengan pihak bengkel swasta untuk pemulihan keadilan bagi pelaku yang berniat baik untuk mengembalikan kendaraan ke kondisi semula, penindakan dengan tilang elektronik atau etle dan incar atau sistem penilangan melalui CCTV dan mobiling hunting system juga digalakkan di seluruh jajaran Polda Jatim secara bertahap. Tentunya upaya-upaya menuju Indonesia bebas odol 2023 melalui sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum tidak akan berjalan baik tanpa adanya kesadaran serta peran serta dari semua pihak. Menurut Anda, apakah upaya yang dilakukan sudah maksimal? Atau adakah solusi lain agar bebas odol 2023 bisa terwujud? Atau malah molor lagi? Berikan pendapat dengan komen di bawah.